Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Breakout yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengisahkan bagaimana seorang mantan pasukan khusus yang sedang mengunjungi anaknya di sebuah lapas harus dijebak dalam kondisi teror di dalam lapas. Karena pada saat itu ada seorang tahanan yang membuat teror di dalam lapas. Tahanan tersebut adalah seorang mantan LAPD yang memiliki kasus pengeboman. Pergerakan yang dilakukan oleh pemeran utama dalam film ini dalam upaya untuk menyelamatkan anaknya cukup membuat kewalahan teroris. Akan tetapi tantangan yang harus dihadapi adalah menarik kembali anaknya yang terdoktrin untuk masuk ke dalam gerakan teroris ini. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Vincent dan Tweet. Mereka sedang mengemudikan mobilnya dalam rangka melarikan diri dari kejaran sebuah mobil yang mengejarnya. Terlihat di dalam mobil mereka terdapat segepok uang dan emas. Disinyalir mereka telah melakukan sebuah pencurian. Pada saat itu, Vincent menyadari mobil tersebut terus mengikutinya. Akan tetapi dengan penuh keberanian dan kecerobohan, Tweet malah mencoba menembak mobil yang mengejar mereka. Hal tersebut membuat Tweet tertembak dan membuat Vincent terpaksa menghentikan mobilnya. Scene berlanjut, Vincent pun mencoba untuk membalas tembakan dari pria yang telah mengejarnya. Namun pada saat itu Vincent pun sempat tertembak di tangannya sambil menyadari ada sebuah helikopter yang sedang mengejarnya. Namun ketika pria tersebut lengah, Vincent langsung menembaknya. Sialnya pria yang telah Vincent tembak adalah seorang petugas LAPD. Sehingga kejadian tersebut membuat Vincent dan Tweet dijebloskan ke dalam penjara. Dan inilah film Breakout. Ketika masuk ke dalam penjara, Vincent terus mengasah kemampuan fisiknya dengan beberapa latihan yang ia lakukan. Bahkan Vincent menjadikan tembok dan kasur untuk dijadikan samsak latihannya. Di sisi lain, di kota San Francisco, kita akan diperlihatkan bagaimana ayah Vincent yang bernama Alex ditelepon oleh temannya yang menyebutkan bahwa dirinya telah menemukan Vincent yang dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar anak kesayangannya telah dimasukkan ke dalam penjara serta ada seorang pihak kepolisian yang mencoba menembak Vincent, Alex langsung bergegas pergi ke lapas tersebut untuk menjenguk anaknya tersebut. Sesampainya di lapas, Alex sempat dilakukan screening. Pada proses tersebut, Alex terus mengingat setiap detail dari penjaga lapas yang sedang memeriksanya. Kemudian, Alex pun akhirnya bertemu dengan anaknya. Dalam perbincangan mereka berdua, Alex ingin mengetahui detail mengapa Vincent dapat tertangkap oleh pihak kepolisian. Alex menanyakan apakah Vincent menembak seorang polisi. Akan tetapi, Vincent menyebutkan bahwa dirinya tidak ada bedanya dengan Alex. Karena Alex pun sering melakukan hal tersebut karena pekerjaannya sebagai pasukan khusus. Perbincangan tersebut malah menjadi perdebatan di antara mereka berdua karena Vincent merasa bahwa ayahnya telah meninggalkan ibunya karena pekerjaan yang selalu dilakukannya. Vincent meluapkan hal tersebut dengan penuh amarah dan hal yang bisa dilakukan oleh Alex hanya meminta maaf kepada Vincent. Dalam perbincangan mereka, sepertinya Alex berupaya untuk mengeluarkan anaknya dari lapas tersebut. Scene pun berganti, petinggi lapas terlihat sedang memasukkan tahanan baru yang memiliki kasus tindakan terorisme, yakni kasus pengeboman yang menyebabkan 15 orang tewas. Dan tidak hanya itu, kejahatan yang dilakukan oleh Chandler masih banyak lagi. Pria tersebut bernama Maximilian Ezekiel Chandler, dan kita sebut saja Chandler. Dalam proses pengajuan bebas bersyarat, sekilas diperlihatkan bagaimana kelompok bersenjata sedang bersiap untuk melakukan suatu hal. Di sisi lain, Alex yang berada di dalam toilet dikagetkan dengan sebuah ledakan besar yang terjadi di dalam lapas. Ternyata di ruangan Chandler pun ada satu sipir wanita yang menjadi anak buahnya yang berhasil menghabisi orang-orang yang berada di dalam.
Kemudian scene berlanjut, anak buah Chandler yang bernama Rook berhasil masuk ke dalam ruangan operator untuk memberikan akses mic kepada Chandler untuk memberikan sebuah pidato untuk para napi. Pidato tersebut berisikan Chandler memberikan sebuah pilihan bagi napi untuk memilih kabur dengan bebas atau menjadi bawahannya yang nantinya akan diberikan sejumlah gaji UMR. Selain itu, Chandler menegaskan tidak ada yang boleh mencoba menjadi pahlawan jika tidak ingin dieksekusi olehnya. Berlanjut, Chandler pun membuat sebuah rekaman langsung untuk pihak pemerintah dan warga Amerika bahwa dirinya telah menguasai lapas dan berniat untuk meledakkan semua yang ada di dalamnya, termasuk menghabisi siapa saja yang akan menentangnya. Chandler memberikan sebuah kesepakatan, yaitu pihak pemerintah harus membebaskan ke-6 anggota kelompoknya yang bernama Keluarga Kriminal Trier dan memberikan akses untuk mendapatkan sebuah helikopter kepadanya. Chandler memberikan waktu selama 6 jam kepada pihak pemerintah. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana Alex yang bertemu dengan salah satu pria yang bernama Smith. Alex menyadari bahwa pria tersebut adalah seorang penjahat. Dengan cepatnya Alex berhasil melumpuhkan pria tersebut dan menyamar menggunakan intercom milik penjahat tersebut untuk memberitahu bahwa ada orang yang keluyuran dan telah diamankan atau dihabisi. Di sisi lain, pihak aparat telah berhasil sampai di depan lapas. Ada seorang polisi yang menjelaskan bahwa Chandler adalah seorang mantan skuad bom LAPD. Kembali lagi, Rook telah mendapatkan rekrutan baru untuk anggotanya dan di sana Vincent dan Rico pun berniat untuk mengikuti Chandler dan kelompoknya. Akan tetapi Chandler melihat bahwa Rico seperti penjilat sehingga Chandler tidak tanggung langsung menghabisinya. Kemudian Chandler meminta seseorang untuk mengantarnya ke gudang senjata dan orang yang bersedia untuk mengantar kelompok Chandler adalah Vincent. Scene berganti, di luar lapas seorang opsir bernama Coleman mencoba memberikan pernyataan bahwa apa yang dijanjikan oleh Chandler adalah sebuah kebohongan. Di sana Alex mencoba membaca apa yang sedang terjadi. Kemudian Alex mencoba untuk menghubungi Coleman dan memberikan informasi yang ia ketahui tentang keadaan di dalam lapas. Coleman merasa tidak percaya lalu menyuruh anak buahnya untuk melacak telepon tersebut. Kemudian yang bisa dilakukan oleh Alex hanya mengaku bahwa dirinya adalah seorang petugas kebersihan saja. Scene berlanjut, Alex melihat anggota kelompok tersebut malah asik mencicipi para napi yang berada di dalam sehingga ketika ada seorang pria yang berjaga di luar, itu menjadi kesempatan baginya untuk melumpuhkan pria tersebut. Alex berhasil menghabisi mereka berdua dan mengambil senjata laras panjang. Di sisi lain, Vincent berhasil mengantar anggota baru dan Rook sampai ke tempat gudang senjata. Rook menyarankan kepada Vincent untuk membawa salah satu senjata di sana. Meskipun Vincent sempat menolaknya karena merasa benci kepada senjata yang malah membuat dirinya mendekam di penjara. Kemudian Alex terus mencari jalan untuk mencari keberadaan anaknya. Ketika di lorong, Alex pun berhasil menghabisi 2 pria yang menghalanginya. Sedangkan Chandler kembali dihubungi oleh Coleman. Chandler mendapati bahwa Coleman belum memberikan keinginannya, sehingga Chandler pun kembali menembakkan pistolnya sambil memberitahu bahwa dirinya telah menghabisi salah satu sandera lagi. Setelah itu scene memperlihatkan Vincent yang melihat ayahnya berada di ujung lorong. Dan hal yang dilakukan oleh Vincent adalah bersembunyi agar tidak bertemu dengannya. Scene berlanjut, Alex tidak menyadari bahwa ada Vincent di sana, lalu melemparkan sebuah bom asap untuk mengelabui musuhnya. Alhasil dengan gerakan membunuh senyap, Alex pun berhasil membunuh mereka dengan cepat. Setelah itu, Vincent kembali lagi ke ruangan Chandler dan menanyakan di mana keberadaan mayat-mayat yang dijadikan siasat Chandler kepada Coleman. Di sana terjadi percakapan sudut pandang dari Chandler yang cukup aneh dan unik. Karena Chandler yang dahulunya seorang skuad bom kepolisian malah mengebom sebuah gereja dan gedung pemerintahan. Karena itu cara dirinya untuk menghukum seseorang. Di sini Chandler melihat potensi bahwa Vincent adalah seorang yang cerdas. Tak lama kemudian, salah satu napi memberitahu bahwa rekannya telah dibunuh oleh seseorang. Hal tersebut membuat Chandler marah dan langsung kembali menghubungi Coleman untuk memberitahu bahwa tidak ada yang berlaga sok pahlawan sambil menembakkan pistolnya.
Di sini Chandler menyadari bahwa anak buahnya juga telah menjadi korban dari serangan tersebut. Kemudian scene berlanjut. Alex kembali menelpon Coleman. Coleman bahkan sudah mengetahui bahwa orang yang menelponnya adalah Alex. Alex lalu menanyakan kepada Coleman apakah Vincent sudah berada di luar atau tidak. Setelah Coleman memberitahu bahwa Vincent masih berada di dalam lapas, Alex memberitahu bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan Coleman. Di tempat lain, Chandler mengumpulkan seluruh anak buahnya yang tersisa, termasuk anggota baru untuk segera membunuh orang yang telah mengacak-ngacak rencananya. Chandler pun menyadari bahwa orang tersebut adalah pasukan khusus, karena dalam setiap pergerakannya tidak terdeteksi. Kemudian, Alex berhasil menemukan semua sandera yang ternyata sudah menjadi mayat di dalam freezer dapur. Alex pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Coleman yang membuat Coleman tidak percaya. Dan tiba-tiba di sini pria besar berada di hadapannya Alex. Pria besar tersebut hampir berhasil menghabisi Alex. Akan tetapi Alex masih bisa melawannya dan menghabisi pria besar tersebut meskipun harus mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Kemudian scene berganti, Chandler mencoba menelpon Coleman menggunakan teleponnya. Dan Coleman langsung meresponnya dengan menyebutkan nama Alex sehingga Chandler mengetahui nama yang sedang mengacak-ngacak rencananya. Coleman pun menyebutkan bahwa dirinya pun sudah mengetahui bahwa seluruh sandera telah tewas. Begitupun Coleman meminta Chandler untuk menghentikan semuanya karena Coleman sudah mempersiapkan helikopter untuk Chandler. Scene berpindah, Vincent mencoba menyusuri lorong dan akhirnya bertemu dengan Alex. Di sini Vincent percaya tidak percaya bahwa orang yang mengacak-ngacak di lapas adalah ayahnya sendiri. Terjadi perdebatan besar karena pada saat ini Vincent sudah lebih condong untuk mengikuti Chandler karena pemahaman dan sudut pandangnya sangat masuk dengan logikanya. Apalagi Vincent percaya bahwa Chandler tidak membunuh siapapun berbeda dengan ayahnya Alex. Alex merasa tidak percaya bahwa anak kesayangannya telah terdoktrin oleh Chandler. Alex mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Vincent adalah sebuah kesalahan besar. Begitupun Alex menjelaskan sebenarnya para sandera telah tewas semuanya di tangan kelompok Chandler. Akan tetapi Vincent masih bersikeras untuk membela Chandler dan sepertinya Chandler berhasil mendoktrin Vincent sebelumnya. Namun di sini Vincent yang tidak bisa mengontrol emosinya sendiri akhirnya malah menembak Alex di kakinya karena tidak sanggup membunuh ayahnya sendiri. Kemudian Alex mencoba melakukan pertolongan pertama pada lukanya sambil meminum jamu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Berlanjut, Chandler pun mencoba untuk menghubungi Alex menggunakan walkie-talkie. Dengan nalarnya, Chandler dapat mengetahui bahwa Alex berada di dalam karena ada sebuah motif. Dan motif adalah untuk menyelamatkan seseorang yang berada di dalam lapas. Tak lama kemudian, Vincent hadir di hadapan Chandler. Di sisi lain, Alex kembali menghubungi Coleman untuk memberitahu bahwa anaknya berada di dalam lapas. Dan saat ini anaknya malah masuk ke dalam kelompoknya Chandler. Sehingga meminta kepada Coleman untuk tidak membunuh anaknya. Kemudian Coleman memberitahu bahwa tim SWAT sedang bergegas masuk ke dalam lapas. Scene berlanjut. Scene memperlihatkan bagaimana Alex akan berhadapan dengan sisa anak buah Chandler, khususnya tangan kanan Chandler yaitu Rock. Sebelumnya terjadi baku tembak antara sisa anak buah Chandler dengan Vincent. Sampai di mana Alex dan Rook memutuskan untuk bertarung menggunakan tangan kosong. Pada akhirnya Alex pun berhasil menghabisi Rook pada saat itu. Di sisi lain, Coleman memberitahu kepada Chandler bahwa helikopter akan datang 5 menit lagi. Kemudian Chandler bertanya kepada Vincent apakah dirinya akan ikut dengannya atau tidak. Di sana Vincent yang sudah terpengaruh akhirnya mengikuti jejak Chandler untuk sampai di rooftop.
Setelah itu, ketika di rooftop, Chandler langsung menodongkan pistolnya kepada Vincent karena telah mengetahui bahwa orang yang mengacak-ngacak kelompoknya memiliki hubungan dengan Vincent. Di sini akhirnya Vincent mengaku bahwa orang tersebut adalah ayahnya. Kemudian Chandler memberikan ujian terakhir kepada Vincent untuk memilih ikut bersamanya atau membunuh ayahnya sendiri. Kemudian scene berlanjut. Tak lama kemudian Alex pun datang ke rooftop untuk menyelamatkan anaknya. Di sana Chandler langsung menembak Alex. Kejadian tersebut sontak membuat Vincent berlari ke arah ayahnya. Kemudian mereka berdua sempat menembak perut Chandler. Akan tetapi entah mengapa mereka berdua tidak menghabisi Chandler dan membuat Chandler berhasil menaiki helikopter. Namun sekilas memperlihatkan Chandler seperti tidak sadarkan diri. Kemudian scene terakhir, Vincent terus membantu ayahnya berjalan menuju keluar lapas sambil bertemu dengan pihak Coleman. Di luar, Coleman sudah mengetahui bahwa orang yang berjalan ke hadapannya adalah Alex dan Vincent. Dan film pun